A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka kepada istrinya dan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah, yang pertama adalah menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya kedapatan kepada seorang istri, sehingga secara tidak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Yang kedua adalah tidak memberi uang belanja ataupun nafkah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga adalah tidak melunaskan mahar pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya berarti tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah, yaitu sebagai orang yang rugi. Yang keempat adalah mengabaikan kebutuhan seksual istri. Suami yang berhubungan intim dengan seorang istri hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya, sesungguhnya juga telah berbuat kesalahan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya dan mendapatkan kepuasan, tetapi istrinya belum mendapatkan kepuasan, janganlah ia berburu-buru menyelesaikannya sampai istrinya menemukan kepuasan. Yang kelima adalah dipaksa berhubungan ketika istri haid atau melalui dubur. Dari Abbas ia berkata, Umar ibnu Khattab
datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, saya telah berdosa." Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu berdosa?" Kemudian ia menjawab, "Semalam saya telah membalik posisi istri, akan tetapi dia tak menjawab sedikit pun lalu turun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ia adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan." Selanjutnya beliau bersabda, "Datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam adalah menuduh istrinya berzina. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 6 sampai 7, dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, yaitu dalam tuduhannya. Yang kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Quran surah An-Nur ayat 6 dan 7. Kemudian yang ketujuh adalah memukul dan menjelek-jelekan istri di hadapan orang lain. Dari Muawiyah al-Husyairi ia berkata, "Saya pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lalu bertanya, 'Ya Rasul, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami berbuat terhadap istri-istri kami?' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Janganlah kalian memukul dan janganlah kalian memburuk harkat mereka.' Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ada 7 perkara yang membuat Allah akan melaknat suami yang berbuat 7 perkara itu kepada istri. Semoga kita sebagai suami kita hindarkan dari 7 perkara itu untuk istri. Jika suami Anda berbuat 7 perkara tersebut, ingatkanlah bahwa perbuatan tersebut adalah mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga menambah hasanah ilmu bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya haturkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.